Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsita Dia Wiratri, NIM H0419004 dari Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat siang. Perkenalkan, saya Arsita Dia Wiratri dari Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan mengenai pembuatan perangkap hama dan pestisida alami. Sebelumnya saya bagikan alat tulis untuk Bapak Ibu supaya bisa mencatat. Di pertemuan kali ini saya akan menyampaikan penyuluhan mengenai pembuatan perangkap hama dan pestisida alami. Mengapa saya mengangkat materi ini? Karena beberapa hari yang lalu saya sudah melakukan observasi di sini, Desa Munggur, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Nah, saya menemui beberapa tempat yang tanahnya itu rusak. Nah, setelah diteliti ternyata kerusakan itu disebabkan oleh penggunaan pestisida kimia yang berlebihan. Nah, sebelumnya saya mau bertanya nih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Apakah benar bapak-bapak dan ibu-ibu dalam menanggulangi hama itu menggunakan pestisida kimia? Ya. Nah, biasanya bapak-bapak ibu-ibu itu menjumpai hama berupa apa? Berem, tangan sangit. Baik. Nah, di sini saya akan menyarankan bapak ibu itu berpindah dari pestisida kimia ke pestisida alami dan menggunakan perangkap hama. Nah, sebenarnya penggunaan pestisida kimia ini cukup manjur ya, karena dapat mematikan hama-hama dan dapat meningkatkan hasil panen kita karena hamanya mati. Tetapi perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui bahwa penggunaan pestisida kimia yang berlebihan dan dilakukan secara terus-menerus itu bisa merugikan kita. Berikut adalah beberapa dampak negatif penggunaan pestisida kimia. Yang pertama adalah menurunkan kesuburan tanah dan mencemari air. Mengapa pestisida kimia dapat menurunkan kesuburan tanah? Karena dalam pestisida kimia ini terdapat zat-zat kimia. Nah, zat kimia ini dapat mematikan atau merusak organisme-organisme yang ada di tanah, sehingga kesuburan tanah dapat berkurang. Yang kedua adalah menyebabkan resistensi OPT. Sebelumnya, apa Bapak Ibu tahu arti resistensi? Tidak. Nah, resistensi itu artinya benar. Nah, resistensi itu artinya ketahanan. Jadi, organisme pengganggu tanaman ini apabila terkena pestisida kimia secara terus-menerus, dia akan membentuk antibodi yang lebih tahan terhadap pestisida tersebut. Jadi, misal Bapak dan Ibu memberikan pestisida kimia pertama itu bisa langsung mati. Kalau memberikan pestisida yang kedua itu matinya lebih lama lagi, yang ketiga lebih lama lagi, keempat lebih lama lagi. Mungkin dengan pestisida dengan dosis yang sama, lama-kelamaan hama itu tidak akan mati karena lebih kebal, karena dia sudah resisten. Yang ketiga adalah pertumbuhan tanaman tidak normal. Karena tadi kesuburan tanah terganggu dan tercemari, maka pertumbuhan tanaman bisa terjadi tidak normal. Yang keempat adalah meninggalkan residu pada tanaman. Jadi zat-zat kimia tadi itu sulit untuk terurai. Jadi nanti akan meninggalkan residu dalam tanaman. Yang kelima adalah musuh alami ikut mati. Maksudnya adalah musuh alami untuk menangkal hama. Itu nanti dia akan ikut mati karena kita menyemprotnya ke semua lahan. Jadi musuh alami itu akan ikut mati. Nah, ini adalah beberapa contoh gambarnya ya. Ini gambar ilustrasi dari tanah yang rusak atau hilang kesuburan. Ini juga. Ini adalah beberapa contoh pestisida kimia. Dan ini adalah bahaya pestisida kimia terhadap manusia. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pestisida kimia meninggalkan residu pada tanaman. Nah, tanaman yang ada residunya ini jika kita konsumsi bisa menyebabkan kita jadi sakit dan efek terburuknya dapat menyebabkan kematian.
Lalu bagaimana solusinya agar kita dapat terhindar dari efek-efek negatif itu? Nah, saran saya adalah kita beralih dari pestisida kimia ke pestisida alami dan juga perangkap hama. Perangkap hama itu kita dapat buat dari botol minuman bekas, dan pestisida alami dapat kita buat dari daun sirsak dan juga bawang yang nantinya akan kita campur dengan deterjen. Langsung saja kita akan mempraktikkan cara membuat perangkap hama dan pestisida alami. Yang pertama kita buat perangkap hama. Kita membutuhkan 1 botol bekas sebesar 1,5 liter dan 2 botol bekas volume 600 ml. Nah, yang botol bekas 600 ml ini nanti kita akan potong seperempat bagian atasnya jadi seperti ini. Kalau yang 1,5 liter nanti kita akan lubangi di samping kanan dan kiri dengan pola lingkaran sehingga nanti ini bisa dimasukkan seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, nanti kita bisa mengisi air yang sudah dicampur dengan 3 sendok teh deterjen. Nah, nanti ini tutupnya sudah saya lubangi. Fungsinya untuk menaruh kawat, untuk menaruh umpan. Umpannya itu bisa berupa ikan asin ataupun daging keong. Nanti kita tutupkan. Lalu kita akan pasang di tongkat seperti ini. Kita tali. Mungkin ada yang bisa membantu. Iya Bu, saksikan. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Mbak. Nah, ini nanti tinggal kita tancapkan ke sawah. Ini kita gunakan kurang lebih jaraknya itu 15 meter atau 10-15 meter. Jadi setiap 10-15 meter itu kita beri perangkap hama seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat pestisida alami. Nah, bahan pestisida alami ini adalah daun sirsak, bawang, dan juga deterjen. Nanti akan dilarutkan ke dalam air. Nah, untuk 1 porsi ini kita butuh 50 lembar daun sirsak, 20 siung bawang putih, dan air 20 liter. Tapi karena ini kita hanya praktik, jadi saya akan menggunakan skala 1:20. Jadi kita gunakan daun sirsaknya hanya 2,5, bawang siungnya 1 siung, bawang putihnya, dan airnya cukup 1 liter. Nah, bawang putih dan daun sirsak harus kita haluskan terlebih dahulu. Ini daun sirsak yang sudah dihaluskan, dan ini bawang putih yang sudah dihaluskan. Selanjutnya kita taruh ke wadah. Kita tambahkan deterjen 1 sendok makan, lalu kita larutkan dalam 1 liter air. Kita aduk.
Nah, Bapak Ibu, larutan ini kita diamkan dulu selama 2 hari. Kemudian kita saring, barulah bisa digunakan sebagai pestisida alami. Nah, itu tadi cara membuat pestisida alami dan perangkap hama. Lalu saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan manfaat dari perangkap hama dan pestisida alami ini. Dengan begitu, nanti Bapak Ibu dapat menyimpulkan sendiri mengapa kok kita harus beralih dari pestisida kimia ke pestisida alami dan perangkap hama. Berikut adalah keuntungan menggunakan perangkap hama. Yang pertama adalah murah dan mudah dilakukan oleh petani. Bahan-bahannya ini tadi murah ya. Kita cuma butuh botol bekas, tongkat, tali rafia, deterjen, air, dan umpan. Kita kalau beli air mineral itu kan paling 2.500, itu kita dapat botol dan airnya. Airnya kita minum, botolnya kita buat untuk perangkap hama. Yang kedua adalah ramah lingkungan. Jadi perangkap hama ini ramah lingkungan karena tidak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Yang ketiga adalah relatif aman terhadap musuh alami. Jadi kalau yang pestisida kimia tadi kan dapat mematikan musuh alami juga. Kalau yang ini itu tidak. Jadi yang terperangkap hanyalah hama wereng. Jadi aman untuk musuh alami. Yang keempat adalah tidak menimbulkan resistensi OPT. Karena ini tidak mengandung bahan kimia atau bahan-bahan yang dapat menimbulkan hama itu membuat imun yang lebih canggih lagi, jadi ini tidak menimbulkan resistensi, tidak seperti pestisida kimia yang tadi. Selanjutnya adalah manfaat pestisida alami. Yang pertama adalah mudah terurai di alam. Jadi bahan-bahan alami ini mudah terurai di alam, jadi tidak menyebabkan residu. Yang kedua adalah relatif aman bagi manusia dan hewan karena residu mudah terurai. Sudah saya sebutkan di atas ya, kalau mudah terurai jadi tidak menimbulkan residu, tidak menimbulkan pengendapan residu, jadi aman bagi manusia dan juga hewan. Yang ketiga adalah murah dan mudah didapat. Sama seperti perangkap hama tadi, bahan-bahan untuk membuat pestisida alami ini juga murah dan mudah untuk didapat. Yang keempat adalah mengatasi kesulitan ketersediaan dan mahalnya pestisida kimia. Jadi karena ini tadi mudah didapat dan murah harganya, ini bisa menjadi solusi untuk menangani kesulitan ketersediaan dan mahalnya pestisida kimia. Yang kelima adalah dosis yang digunakan tidak terlalu mengikat dan berisiko dibandingkan dengan pestisida kimia. Jadi walaupun penggunaan dosisnya tinggi, itu tidak akan memberikan resiko kepada tanaman. Sekalipun penggunaan dosis tinggi itu tidak akan menyebabkan kematian pada tanaman. Kalau pestisida kimia itu kalau digunakan secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman. Tanaman tidak tumbuh dengan optimal, terus menyebabkan kerusakan dan bahkan menyebabkan kematian. Kalau menggunakan pestisida alami ini tidak. Dan yang terakhir adalah tidak menyebabkan resistensi OPT. Sama seperti perangkap hama tadi, pestisida alami ini tidak menyebabkan resistensi pada OPT. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu? Ya, Silakan Bapak. mengapa menggunakan daun sirsak dan apakah hanya dapat membasmi harma orang saja? Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, kenapa kita menggunakan daun sirsak? Karena di dalam daun sirsak itu terdapat senyawa aktif, yaitu anonain dan resin. Nah, senyawa aktif ini dapat membunuh hama. Nah, pertanyaan tadi yang kedua adalah apakah hanya bisa membasmi wereng? Jawabannya adalah tidak. Kalau tadi kan kita menyampurkan daun sirsak dan bawang. Nah, itu bisa untuk membasmi hama wereng. Kalau untuk membasmi hama lainnya bisa, tetapi kita menggunakan campuran yang berbeda. Kalau dicampur dengan tembakau, bisa untuk membasmi belalang dan ulat. Karena kan di tanaman padi terkadang juga ada belalang ya. Belalang hijau itu menyebabkan tanaman padi apa? Iya, betul, daunnya berubah. Apakah ada pertanyaan yang lainnya? Mungkin cukup.
Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menyampaikan kesimpulan dari penyuluhan kali ini dan saya akan menyampaikan saran saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kesimpulannya adalah terdapat banyak sekali keuntungan yang didapatkan bila kita menggunakan pestisida alami dan perangkap hama. Nah, selain itu kita sudah tahu ya kalau pestisida kimia ini memiliki berbagai dampak negatif. Jadi, saya menyarankan kepada Bapak dan Ibu untuk beralih dari pestisida kimia ke perangkap hama dan pestisida alami demi menjaga kelestarian alam kita dan juga menjaga kesehatan kita juga. Sekian kesimpulan dan saran juga materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau nanti tiba-tiba ada pertanyaan lagi, kita bisa diskusikan di luar forum atau bisa hubungi saya ya, karena waktu kita terbatas. Oke. Semoga ada manfaat. Semoga Bapak dan Ibu dapat mengambil manfaat dari materi yang saya sampaikan pada hari ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meminimalisir dampak negatif dari penggunaan pestisida kimia yang berlebihan dengan cara membuat perangkap hama dan pestisida alami. Tujuan dari diadakannya penyuluhan kali ini adalah supaya petani dapat mengetahui dampak negatif dari penggunaan pestisida kimia yang berlebihan, kemudian petani dapat mengetahui alternatif apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak tersebut, yaitu dengan cara menggunakan pestisida alami dan juga perangkap hama, serta petani dapat mengetahui bagaimana cara untuk membuat pestisida alami dan perangkap hama. Sasaran dari penyuluhan kali ini adalah para petani yang tinggal di Desa Munggur, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Karakteristik sasarannya adalah jumlah penduduk usia non-produktif lebih banyak daripada penduduk usia produktif, dan rata-rata pendidikan mereka adalah tingkat sekolah dasar. Karakter kondisi wilayah, Desa Munggur adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 200-400 meter di atas permukaan laut. Metode dan teknik penyuluhan yang dilakukan pada penyuluhan kali ini adalah dengan metode kelompok, dengan teknik ceramah dan juga demonstrasi cara. Materi yang diangkat dalam penyuluhan kali ini adalah bagaimana cara membuat perangkap hama dan juga pestisida alami. Tahapan dari penyuluhan kali ini yang pertama adalah pemilihan tempat. Tempat yang digunakan adalah salah satu rumah petani, salah satu rumah sasaran yaitu rumah Bapak Heru. Prediksi peserta adalah petani warga Desa Munggur yang terdiri dari 4 orang yaitu Bapak Heru, Ibu Widati, Ibu Perwito, dan juga Ibu Dinar. Dan yang terakhir, alat bantu dan alat peraga. Alat bantu yang digunakan adalah papan tulis, sarana ruangan, sinopsis, dan LPM. Sedangkan alat peraga yang digunakan adalah gambar narasi, bawang, daun sirsak, botol, tali rafia, tongkat kayu, deterjen, dan ulekan.